Danau di Atas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dan Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci, Jambi, merupakan hulu-hulu salah satu upline Das Batanghari. Dari daerah inilah mengalir anak-anak sungai yang kemudian menyatu dengan anak-anak sungai lainnya yang sekarang kita kenal dengan Sungai Batanghari. Sungai Batanghari menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Merupakan sungai utama di daerah aliran sungai atau Das Batanghari. Das Batanghari ini adalah das terbesar kedua di Sumatera, dengan luas daerah tangkapan air mencapai 4,9 juta hektar. Das Batanghari merupakan tempat hidup dan sumber penghidupan sekitar 3,2 juta penduduk yang mendiaminya. Banyak sektor kehidupan yang bergantung ke Das Batanghari. Di antaranya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun kini, kondisi Das Batanghari telah dinyatakan sebagai das kritis di Indonesia, menyusul terjadinya perubahan perilaku dan daya dukung hidrologi Das Batanghari, frekuensi banjir yang meningkat di musim hujan, serta kekeringan di musim kemarau, belum lagi masalah sedimentasi dan erosi. Semuanya ini jelas membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dan juga proyek besar yang tengah dikerjakan. Penyebabnya tentu saja berkurangnya hutan dalam jumlah yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Penyebabnya konversi lahan dan tindakan destruktif logging. Perkebunan monokultur yang jelas akan merubah keseimbangan alam. Terjadi hampir di semua daerah di Das Batanghari, dari hulu hingga ke hilir. Demikian juga dengan aksi destruktif logging telah menyebabkan hutan alam berubah fungsi menjadi lahan kritis. Tahun 70 itu masih artinya hutan berlindung itu masih normal. Jadi tahun 75 itu sudah ditebang menjadikan kebun. Tahun 80 itu sudah krisis. Itu kemarin mau ditanami kayu bakau, sampai sekarang juga nampaknya penanaman kayu bakau itu belum ada kondisi yang bisa dapat manfaat lah. Nampaknya ditanam-tanam begitu saja habis dihantam gelombang. Dari analisa peta citra satelit yang dilakukan KKI Warsi tahun 2005, tutupan hutan di Das Batanghari tinggal 22% saja. Kalau masalah banjir kan, yang kemarin tuh itulah belum panen kami kok, ada juga itu terkena musibah banjir kan, jadi paksa lah tidak panen kan. Ini kok nengok cuaca itu air kan, kalau air itu sedang elok mungkin baru turun ke umur kan. Kalau istilahnya kemarau kami nunggu air itu ada. Seandainya ada air banjir juga kami terpaksa lah kami itu belum turun ke umur itu kan. Kesadaran pemerintah terhadap penurunan daya dukung hidrologi Das Batanghari ini belum sepenuhnya disadari oleh para pihak. Sebagian masih cenderung menganggap bencana yang terjadi, longsor, banjir, kebakaran hutan, dan lahan sebagai musibah belaka. Paling tidak,
terlihat ketika dalam RT RW masih mengalokasikan kawasan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan dan pertambangan. Kita sadari ya upaya penyelamatan lingkungan semenjak pemerintahan Orde Baru memang dalam arti memang itu secara frontal langsung saja di penebangan hutan, pembalakan liar memang tidak terkontrol sampai pada penebangan tanpa izin memang tidak terkontrol. Kenapa? Mungkin dari segi dari segi penegakan hukum selama pemerintahan Orde Baru tidak begitu ketat, dan kita ketahui memang mata pencarian masyarakat sendiri pun lebih banyak ke arah penambangan kayu baik secara legal maupun ilegal. Secara makro kita tentu menuangkan dalam bentuk perencanaan, mulai dari perencanaan jangka panjang RPJP Sulawesi Selatan itu 2006 sampai 2026. Nah, yang dituangkan lagi dipecah lagi dalam RPJM-nya dari 2006 sampai 2010. Nah, itu laksanakan per tahun. Secara alami untuk das Batanghari, karena karakteristiknya dasnya mempunyai jaringan drainasenya rapat sekali, itu mencirikan memang curah hujan tinggi sekali, dan das ini ideal sekali untuk menangkap air dari hulu. Sehingga kalau begitu hujan itu sulit dikurangi air ke hilir karena waktu konsentrasinya bersamaan. Jadi begitu hujan dan begitu tidak bisa tertampung di das Batanghari. Sementara das Batanghari bagian hilir yang sungainya sudah penangkalannya sudah sangat cepat sekali. Di daerah tropis seperti das Batanghari lah gitu ya, itu percepatan pertumbuhan suksesinya cepat sekali hutan itu. Nah, cuma persoalan sekarang bagaimana fungsi hidrologis daripada hutan itu sendiri sudah berkurang karena tidak adanya pola penerapan sistem konservasi. Nah, terutama untuk skala makro misalnya adanya sawit, ya, itu ternyata sawit kalau dia sudah besar juga akarnya itu membesar. Akar itu membuat tanah masif, dan itu kalau digali itu bongkahannya itu sangat besar sekali dan itu rapat sekali dan memadati tanah. Nah, akibatnya peluang pori tanah semakin kecil, sehingga air yang semestinya dipaksa masuk bumi menjadi air tanah itu tidak jadi, dia menjadi air permukaan. Nah, sehingga waktu untuk mencapai water course atau sungai-sungai yang ada itu cepat sekali, dan air tidak jadi masuk ke sistem air bawah tanah, sistem hidrologi, sehingga waktu konsentrasinya cepat sekali. Itu satu. Yang kedua, ternyata daerah Kerinci itu daerah hujan yang curah hujannya tinggi sekali, itu tidak satu pun menerapkan sistem konservasi dalam usaha pertanian di sana. Dan juga Anda lihat di daerah Alan Panjang juga masih minim sekali sistem konservasi. Kawasan yang dua ini adalah daerah-daerah yang tangkapan hujan yang tinggi sekali. TNKS itu harus dipertahankan. Namun sekarang kan TNKS sudah berkurang 300.000, berapa itu kurangnya? Nggak salah sekarang 1,3 juta hektar lagi. Namun kemudian juga sistem yang diterapkan di perkebunan sawit itu sama sekali masif terhadap sistem konservasi air. Mereka itu orientasinya bagaimana sebanyak mungkin space yang ada di sana ditanami sawit gitu ya. Tapi itu harus ada ruang untuk air di situ. Itu yang perlu diciptakan, sehingga pada kawasan-kawasan enclaves di sana ada kawasan yang harus bisa menyerap air, apakah kolam gitu kan, atau rawa-rawa, itu dibiarin gitu ya. Nah, kemudian juga kalau tidak demikian, karena sistem perakaran sawit itu masif gitu ya, kemudian serabut dan dia kompaknya bukan tanah berpadu,
Sehingganya di mana kanopinya itu di daerah itu sudah masif dengan apa? Biasanya kalau sudah menutup semua kanopi itu berarti akarnya sudah penuh kan di perkebunan. Itu sudah beberapa penelitian menunjukkan demikian. Ternyata fluktuasi debit maksimum minimum itu di kawasan-kawasan yang punya kebun sawit itu ternyata mengalami perubahan besar gitu nilai KRS-nya dari 3 faktor itu, penggunaan lahan, air, kemudian juga sumber daya manusia. KKI Warsi sebagai NGO yang peduli dengan penyelamatan das Batanghari menawarkan pendekatan bioregion untuk penyelamatan das Batanghari. Tawaran yang dilakukan Warsi mendapatkan respon positif dari berbagai stakeholder. Pada tahap awal telah ditandatangani MOU penyelamatan das Batanghari dengan pendekatan bioregion antar pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Pada fase kedua, kegiatan ini lebih dikembangkan dan dilakukan menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Kegiatan yang dilakukan memberikan masukan terhadap RT/RW, mendorong lahirnya Perda PSDH-BM dan RSA. Dan itu sekarang sudah dalam tahap melihat batas wilayahnya dulu. Jadi ada kegiatan pemetaan partisipatif. Kemudian dengan adanya pemetaan partisipatif kita nanti akan kita tetapkan bahwa dengan penetapan wilayah yang berdasarkan pemetaan bersama tadi, nanti kita lanjutkan lagi sehingga legislasi daripada wilayahnya dan hukum-hukum yang ada itu nanti kita ajukan dalam bentuk perda, sehingga tadi nanti ketetapannya menjadi ketetapan hukum yang mengikat bagi itu. Saya sangat setuju sekali dengan adanya PSDH-BM ya, karena memang sekarang eranya sudah tidak lagi kita membuat suatu aturan yang sifatnya dari atas ke bawah gitu kan, dan kita harus ciptakan, karena sekarang masyarakat kita juga makin lama kan makin berkembang, sudah tingkat pemikiran, tingkat kecerdasan mereka sudah berubah, kita sudah makin maju, makin pintar masyarakat kita, dan mereka sudah mengerti sebenarnya apa yang ada di sekitarnya membawa manfaat apa tidak bagi mereka. Itu sebenarnya PSDH-BM itu yang kita galakkan. Memang harusnya ke depan memang harus begitu, dan pemerintah memang sudah menyediakan itu di melalui Undang-Undang 41 itu sudah ada sebenarnya, tinggal peraturan pelaksanaannya lagi saja. Tinggal mungkin contoh-contoh atau demonstrasi plotnya, template yang harus kita ciptakan, seperti kita dengan Warsi ya, itu untuk hutan adat, kemudian di Bungo ada, di Bangko ada. Itu tuh sebenarnya salah satu bagian daripada PSDH-BM yang diamanatkan di Undang-Undang 41. Jadi nanti kalau itu sudah ada, memang masyarakat secara sudah membudaya begitu. Memang perlu gitu masyarakat itu dilibatkan, tidak lagi pengelolaan hutan itu memang langsung begitu kita berikan langsung mereka bisa menguasai, tapi masyarakat sekitar hutan itu tidak diperhatikan kan. Itu beberapa faktor utama yang melatar belakangi sehingga kita berkeinginan besar untuk melahirkan perda berkenaan dengan KSDH. Itu pertama sekali melihat dari kondisi masyarakat Kabupaten Surawangun yang pada saat sekarang ini sudah begitu sangat terbatasnya untuk mendapatkan kualitas dari hasil hutan yang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat pada saat ini. Jadi kita mengkhawatirkan kemungkinan untuk sekian tahun ke depan masyarakat akan mengalami begitu banyak kesulitan lagi dibandingkan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita berharap dengan adanya inisiatif semacam ini, pada gilirannya nanti masyarakat di Kabupaten Surawangun ini, karena kita pahami sendiri masyarakat Kabupaten Surawangun itu masyarakat yang umumnya hidupnya di daerah di sekitar hutan. Jadi dengan demikian kita upayakan untuk mendorong supaya ada semacam payung hukum yang bisa menjamin upaya-upaya yang mereka lakukan, sehingga pada gilirannya nanti ada semacam langkah konkret yang kira-kira bisa mereka lakukan, sehingga koordinasi antara masyarakat, pemerintah daerah, juga beberapa teman-teman LSM termasuk KKI Warsi mungkin ini bisa terdorong untuk koordinasi sampai
kapanpun. Nah itu jadi harapan kita bukan cuma terbatas pada momen-momen tertentu atau pada saat-saat tertentu, sehingga ini ada semacam regenerasi ke depan bagaimana mungkin pengelolaan hutan di Kabupaten Sidoarjo ini akan lebih baik ke depannya. Subdas Batanghari ini memang masih tetap harus jadi sumber kehidupan bagi masyarakat Jambi kan gitu, khususnya karena memang air itu sebagai salah satu sumber kehidupan kan. Jadi kalau air itu kita jaga, tentunya kehidupan kita akan baik kan ke depan. Itu yang penting, karena Subdas Batanghari itu memang harus menjadikan sumber kehidupan bagi masyarakat Jambi khususnya. Itu yang perlu kita jaga, Subdas Batanghari. Nah, tinggal semua elemen harus ikut berpartisipasi untuk menjaga Subdas Batanghari itu. Nah, itu luas itu. Kemudian kami juga berharap pada pihak-pihak yang terlibat dengan daerah aliran sungai ini bukan hanya Solo Selatan yang menjadi kambing hitam, walaupun hulunya dari Solo Selatan kan hanya artinya sebagian yang dipengaruhi oleh masyarakat Solo Selatan. Nah, kepada pihak kita yang lain ya, termasuk pada sampai hilir, tentu kerjasama ini perlu kita tingkatkan selalu. Nah, ya, artinya daerah masing-masing tetap menganggarkan demi penyelamatan lingkungan kita itu ke dalam APBD-nya melalui dinas terkait. Tetap kita anggarkan selalu supaya kita bagaimanapun apa yang kita lakukan hari ini, kalaupun dampaknya belum dapat langsung kita rasakan, tapi demi generasi dan anak cucu kita di masa yang akan datang.